lagi di channel Gamer Santuy. Oke, kita kali ini main Genshin lagi yuk. Nah, tapi kan gini ya, untuk story yang pertama sama yang kedua itu kan ada di channel yang lain lah. Nah, jadi nanti aku buatkan kayak apanya ya, ya ringkasannya lah untuk cerita yang part 1 dan part 2. Oke, sekarang kita lanjut ke part 3. Jadi diceritakan ada sepasang petualang. Nah, tepatnya mereka itu kakak dan adik. Nah, mereka itu diceritakan telah melewati banyak sekali petualangan dari dunia ke dunia lain. Nah, cuman tiba-tiba saat mereka mau melanjutkan perjalanan mereka ke dunia selanjutnya, lah, entah kenapa mereka dihadang oleh seorang dewi yang tiba-tiba saja melarang mereka untuk pergi dan langsung menyerang mereka berdua. Nah, disinilah kita diberi pilihan untuk memilih karakter, yaitu antara Lumine, sang adik, atau Iter, kakak. Mau memilih karakter yang manapun tetap sama aja kok jalan ceritanya. Kalau kita memilih Iter, nanti yang bakal dikurung oleh Dewi itu adiknya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, berhubung saya di sini memilih Iter, akhirnya mereka berdua kewalahan melawan sang Dewi itu, hingga akhirnya Lumine ditangkap terlebih dahulu dan menghilang terlebih dahulu. Selanjutnya, Iter juga ditangkap dan menghilang. Nah, saat Iter ditangkap, dia kehilangan seluruh kekuatan dan separuh ingatannya. Jadi kayak lupa ingatan gitu guys. Saat Iter sadar, dia tiba-tiba saja terbangun di dunia lain yang bernama Teyvat. Nah, di sana Aether bertemu dengan Paimon, pemandu terbaik sekaligus makanan darurat. Ntar saya bahas kenapa Paimon disebut makanan darurat. Nah, jadi Aether dan Paimon memutuskan untuk berpetualang bersama demi tujuan untuk mencari Lumine kembali, adiknya Aether itu. Dan Paimon menyarankan Aether untuk ke kota yang bernama Mondstadt. Itu kota terdekat di mana Aether baru sadarkan diri, guys. Nah, akhirnya mereka berdua berjalan menuju hutan terlebih dahulu untuk sampai ke Mondstadt. Namun di tengah perjalanan, Paimon menyarankan kita untuk menyentuh patung Dewa Anemo. Nah, patung itu adalah patung dewa yang menjaga kota Mondstadt. Dan dewa di sana memiliki elemen angin. Nah, saat Aether memegang patung tersebut, tiba-tiba saja Aether mendapatkan kekuatan angin. Setelah itu, barulah mereka melanjutkan perjalanan ke arah hutan. Saat sampai di hutan, tiba-tiba saja ada naga terbang yang menuju ke dalam hutan juga, guys. Jadi akhirnya Paimon dan Aether memutuskan untuk mengejarnya. Nah, sesampainya di sana, mereka melihat naga itu singgah dan seperti bicara kepada orang yang tidak tahu kenapa dia sudah ada di situ. Nah, tanpa sengaja kekuatan Aether pun tiba-tiba bergejolak dan membuat naga tersebut marah dan pergi. Begitu juga orang misterius yang ada di depan naga itu, guys. Nah, saat naga itu pergi, naga tersebut meninggalkan sesuatu, yaitu kristal merah yang diduga sih oleh Paimon kalau benda itu ternyata berbahaya. Nah, akhirnya Paimon memutuskan untuk menyimpannya terlebih dahulu. Nah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan hampir keluar dari hutan. Tiba-tiba ada seorang kesatria dari Mondstadt yang datang menghampiri Paimon dan Aether. Kesatria tersebut adalah Ember, kesatria Favonius divisi Outrider. Saat Ember melihat Paimon, Ember menanyakan benda yang terbang itu apa. Disinilah keasikan game yang bisa memilih percakapan atau biasa dikenal dengan butterfly effect. Disinilah saat kejadian lucunya itu terjadi, guys. Nah, kita itu diberi dua pilihan, yaitu menjawab dengan Paimon itu temanku, atau menjawab dengan Paimon itu makanan daruratku. Jika kita memilih Paimon adalah makanan daruratku, reaksi Paimon akan kesal terhadap perlakuan kita kepadanya, guys. Jadi dia marah-marah gitulah. Nah, setelah berbincang-bincang,
Akhirnya Ember memutuskan untuk ikut membantu mencari adik dari Iter dengan memasang poster di kota Mondstadt. Nah, akhirnya mereka bertiga menuju ke kota tersebut. Sesampainya di kota Mondstadt, Ember menyarankan Iter untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi di bagian kota Mondstadt untuk menerima hadiah dari Ember. Nah, akhirnya Iter dan Paimon menuju ke bagian tertinggi dari kota itu, yaitu alun-alun kota Mondstadt. Wah. Saat mereka sampai di sana, Ember memberikan hadiahnya yang ternyata berupa wind glider. Nah, jadi alat itu bisa digunakan untuk terbang, guys, atau lebih tepatnya falling with style. Saat Iter mencoba wind glider tersebut dari atas menuju ke bawah, nah, tiba-tiba langit di kota Mondstadt menjadi gelap. Dan ternyata itu disebabkan oleh naga yang Iter dan Paimon temukan di hutan tadi, guys. Naga itu berniat menyerang kota ternyata. Saat naga itu berniat menyerang, Iter dan Paimon terhempas oleh kekuatan angin dari naga itu yang membuat mereka terbang ke langit. Dan entah kenapa mereka tidak bisa jatuh, guys. Dan akhirnya memutuskan untuk melawan naga tersebut. Nah, ternyata saat mereka melawan naga itu, Iter dan Paimon mendengar suara misterius. Yang ternyata ya, suara misterius itulah yang membuat Iter itu bisa terbang tanpa jatuh. Nah, saat mereka berhasil melawan naga tersebut, naga itu memutuskan untuk mundur. Namun, keadaan kota Mondstadt masih belum pulih. Langit-langit masih tetap gelap. Nah, saat Iter dan Paimon turun ke alun-alun kota, di situ telah ada Ember yang menyambutnya. Serta ada satu karakter lagi, guys, yaitu Kaeya. Kaeya, ya namanya Kaeya. Dia juga seorang kesatria Favonius, divisi Kapten Cavalry. Setahu saya sih Cavalry itu pasukan berkuda. Di situ Kaeya menyambut dengan hangat Iter dan Paimon dan langsung mengajak Iter dan Paimon untuk bertemu dengan pimpinan dari kesatria Favonius, yaitu Grand Master Jin. Oke guys, kita sudah di gamenya. Yuk kita lanjut part 3. Oke, kita langsung kita disuruh ke ini, markas Knight of Favonius. Oke, kita lanjut aja. Kita terbang dulu, guys, falling with style. Yuk masuk. Ketok dulu, Kak. Gak usah lah, langsung masuk. Oh, ini dia, guys, yang namanya Jin. 焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの。風魔流は場外でも活動しているようだ。あったらなるべく早く。焦る必要はないわ。 Ini Lisa, guys, yang baju kayak penyihir. Sehat ya Lisa ya. Sehat. Pengembara yang mengikuti angin, guys. Lisa. Ya, pengisi suaranya enak juga. Desain karakternya ya sip. Ya, gara-gara naga bonar ya. Oh, Storm Terror, guys. Storm Terror. Ya, Storm Terror bukan naga bonar.
Koneko-chan. 魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。 Aduh, jangan lupa beli Mbak. Citra pelembab kulit. それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、 Mm-mm. もうしばらくモンドにとどまっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。 Akhirnya Jin juga mau ikut bantu, mau bantu nyari adiknya. Oke, kalau begitu aku juga. Kalau begitu Paimon saja. Oh, janganlah. Yang atas saja. Oke. Kalau yang bawah terkesan males gitu, guys. Paimonnya nanti marah. じゃあ作戦を練るとするか。 Oh, yuk. 風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。 Storm Terror menyerang monster. それとリサの魔法で探査したところモンドを包む暴風の源が分かったんだ。 Ternyata naga itu ada sumber kekuatannya, guys. Cuman Lisa yang tahu di mana itu. 放棄された四風守護の神殿よ。 Reruntuhan Four Winds Temple. 風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。 私たちの目標は放棄された4つの神殿のうち 3 dari この keempat. 3つだ。 Oh, jadi 3. Oh iya kan namanya Four Wind tadi ya. Four Wind 4 Four Wind Temple 4 kuil gitu. Tapi Jin nargetkan 3 dari keempat. 3つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。 Apa alasannya? 分からないんだけど。 Nah itu pasti hanya penduduk lokal kita. Tanyakan nanti pasti セピ ini. ロス騎士のみんな時間は限られている。 Oke. 暴風が猛威を振るっている今守るだけでは意味がない。 Tak ada gunanya terus bertahan secara pasif. Makanya dikejar, guys. Jangan pasif. Nanti hilang nanti. Ngomongin siapa ya? この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。 Kita harus mengidentifikasi jejak di reruntuhan kuil-kuil itu. Oke. Fitur baru terbuka. Apakah itu? Toko. Untuk beli-beli, guys. Permohonan. Nah ini, guys. Akhirnya di konten gamer santuy kita bisa gacha. gacha. Bentar. Ini biasanya dapat hadiah. Kita lihat mail dulu. Nggak ada. Ya udahlah. Bisa gacha nggak? Harusnya bisa sih. Disuruh gacha, gas kan? Oke. Ini Yoimiya. Nggak dapat tapi aku, guys. Di akun yang besar nggak dapat. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi banyak apa ya? Yoimiya ini banyak yang ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Tapi kalau menurutku sih game Genshin ini intinya pokok kalian bisa ngerawat char itu, mau itu support atau DPS, pasti bakalan enak, guys. Pasti bakalan enak. Gak mungkin gak enak. Kayak seolah-olah semua karakter itu penting di sini. Memang mungkin untuk sekarang update sekarang ini biasa aja. Tapi biasanya Genshin itu kayak update dulu itu ada namanya hero-nya Childe. Nah, Childe itu untuk nyari equipnya gak ada yang cocok untuk update waktu itu. Tapi update selanjutnya baru keluar tuh item yang cocok buat Childe. Nah, jadi kalau kalian pengen Yoimiya, gacha aja sudah, gak ada ruginya kok. Dan setauku dia DPS ya. Jadi serangannya sakit. Sikat aja, gak apa-apa. Gak usah ngelihat gak usah ngelihat pendapat orang lain lah, wis. Ya penting sih, agak penting lah, tapi lebih baik kita coba sendiri baru berpendapat.
Nah, itu yang bener. Oke, kita gacha ini aja lah untuk pemula. Pengen gacha yang ini, tapi ini aja lah. Yuk, sikat. Tuh, 2 3. Dapat apa? Dapat apa? Dapat kuning sih. Gila sih. Hoki bener nih. Hoki 10. Oh, enggak. Kirain hoki 10 tahun bakal kepake di sini. Hoki 10 tahun, guys. Oke, seenggaknya dapat hero lah. Chong Yun. Dapat DPS S. Oke. Ini bisa jadi DPS, bisa jadi sub DPS. Atau burst DPS bisa, guys. Oke, dapat pedang. Dapat anu lagi kah? Karakter lagi kah? Ya, kalau ini pasti dapat sih kayaknya. Noel. Ini DPS bisa, tanker sama healer bisa juga, guys. Tapi kalau DPS mungkin ya masih bisa dikalahkan sama DPS lain lah yang memang bener-bener karakter itu pure DPS. Ini bisa juga jadi DPS, cuman nggak sesakit yang memang bener-bener DPS. Jadi kalau dibandingkan sama Yoimiya lebih sakit Yoimiya. Tapi ini bisa jadi DPS. Oke, karakter lagi. Oke, dapat 2. Dua-duanya Claymore senjatanya. Oke. Gak apa-apa. Oke. Dapat karakter Chong Yun sama Noel. Oh, langsung ada dia no. Langsung masuk ke party. Nah, ini Chong Yun. Ini Noel. Gini aja. Nah, kalau sudah biasa main Genshin, guys, kan ini pengaturan partinya gini ya. Kalau aku sih biasa DPS itu ditaruh di nomor 4. Ngitungnya dari ini ya, dari Rivaldo ini 1, Ember kedua, Noel ketiga. Nah, DPS-nya baru ditaruh ke 4. Aku sih gitu. Jadi kalau ganti itu kalau di PC pun berlaku gitu sih. Kalau di PC itu nanti mencetnya 1, 2, 3, 4. Nah, daripada DPS-nya guys, ditarik di nomor 1. Jadi kan kita harus mencet 1 dulu, 2, 3, 4, habis itu ke 1 lagi. Mending DPS-nya taruh di keempat. Jadi 1 itu tanker apa support, 2 itu sub DPS, 3-nya itu sub DPS atau support bisa. Nah, DPS-nya baru di nomor 4. Jadi mencetnya itu urut 1, 2, 3, 4. Gak usah 1, 2, 3, 4 balik lagi ke 1, gak usah. Lebih enak gini. Oke. Mungkin ya sampai di sini aja dulu, guys, videonya. Untuk part selanjutnya kita lanjut Rabu depan insyaallah. Oke, jangan lupa di like, subscribe dan komen. Oke.